Nah, ada orang bertanya, orang non-Islam, Pak, rupanya dalam Al-Quran itu ada 300 ayat perang ya, nyuruh perang. Kenapa bertanya demikian? Ada orang Islam yang murtad, namanya Saifuddin Ibrahim. Setelah dia menjadi Kristen, jadi pendeta, apa katanya? Banyak sekali ayat-ayat perang dalam Quran itu. Apa di antaranya? Surat At-Taubah ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu qatilu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Hei orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ya, ayat 123. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang kafir yang memerangi kamu. Wal yajidu fikum ghilzatan, supaya mereka merasakan bahwa kamu itu orang yang bisa bersikap tegas. Itulah yang dilakukan oleh Palestina. 78 tahun terus tanahnya diambil, mereka diusir, tinggallah di tenda-tenda. Orang Palestina tinggal di tenda-tenda, datang pesawat dibom pula tuh orang yang di tenda itu. Satu tenda itu ada yang 300 orang, ada yang 200. Pas itu dengan sistem teknologinya, pas dari jauh, dari Tel Aviv, pas mengena satu tenda besar itu isi 300 orang, tak tersisa satu. Bertahun-tahun seperti itu. Nah, barulah teringat ayat Al-Quran mengatakan, kalau orang sudah zalim seperti itu, boleh kamu perangi, tapi jangan memerangi orang musyrik supaya dia masuk Islam. Tidak didakwahi. Tapi kalau orang memerangi kamu seperti di Palestina itu, harus kamu perangi pula yang disebut dengan qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Boleh kamu mempertahankan diri dari kezaliman orang-orang kafir. Wal yajidu fikum ghilzatan, supaya mereka merasakan bahwa orang Islam itu bisa bersifat tegas. Tegasnya seperti apa tadi? Seperti lebah. Jadi binatang yang disebutkan dalam Al-Quran surat lebah. Nah, lebah ini memang bagus ya. Yang tak bagus itu laba-laba. Dan ada juga dalam Al-Quran namanya surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu artinya lebah. Nah, bagaimana Al-Ankabut atau Kal-Ankabut? Seperti lebah. Sekarang Kal-Ankabut itu menjadi bahasa Indonesia Kal-Ankabut. Janganlah kamu Kal-Ankabut. Berasal dari kata Kal-Ankabut. Bagaimana lebah itu kalau bikin sarang? Kan kalau kabut kiri kanan ke atas ke bawah. Kiri kanan itu semuanya itu Kal-Ankabut namanya. Nah, janganlah berkalang-kabut. Nah, bagaimana sikapnya lebah itu? Lebah itu kalau dia bikin sarang di pintu gua, itu harus dia sendiri. Nah, itu model Yahudi itu. Dia sendiri yang bikin sarang itu, tak boleh orang lain ikut. Padahal itu dia pendatang di situ. Itu semuanya ditutup, dia punya sendiri. Siapa yang lewat di situ itu adalah musuhnya, dan dia tangkap, dia matikan. Yang membuat sarang itu adalah lebah betina. Jadi maka dalam ayat itu disebut dengan ittakhazat baitan, itu muannas. Ittakhazat, kalau laki-laki atau muzakkar ittakhazat. Itu ittakhazat artinya ratu betina, ratu dari laba-laba itu membuat sarang sendiri di pintu gua. Apa saja yang lewat
jadi makanannya. Lewat kupu-kupu terjerat, dia makan. Bahkan suaminya sendiri lewat terjadi kisah dimakannya. Itu banyak kisahnya. Laba-laba pemakan laba betina, laba-laba betina pemakan laba-laba jantan. Makannya. Begitulah rakusnya laba-laba tadi. Jangankan yang tidak sebangsa dengan dia, sebangsa dengan dia sekalipun, kalau masuk dalam jeratannya itu dimakannya. Itu laba-laba. Jadi ada lebah, ada laba-laba. Tidak bagus sikap laba-laba. Nah, yang ketiga ada sifat lalat atau langau. Lalat itu singgahnya di tempat yang jelek, yang busuk-busuk, membawa tempat yang busuk-busuk pula, dan dia meninggalkan hal-hal yang busuk pula berupa ulat ditinggalkannya pada suatu daging yang dihidanginya. Membawa penyakit. Nah, janganlah seperti lalat, janganlah seperti laba-laba, tapi jadilah seperti lebah. Jadi al-wala'nya lebah itu sarangnya dipeliharanya, sesama dia saling membantu, itu namanya al-wala'. Kalau al-bara' dia memisahkan diri dari hal-hal yang jelek, dia melawan terhadap musuh secara tegas, itu namanya al-bara'. Jadi dalam diri umat Islam itu harus ada al-wala' dan al-bara'. Al-bara' ini membebaskan diri dari kejahatan, kejelekan. Al-wala' ini mendekatkan diri terhadap hal-hal yang baik seperti lebah. Kalau al-bara' tadi adalah seperti lalat dengan seperti laba-laba, harus kita hindari sikap yang seperti itu. Tegas, yang kafir katakan kekafiran itu bersikap tegas. Seperti lalat tadi harus kita hindari, seperti laba-laba harus dihindari. Itu peringatan. Nah, jadi Bapak muslimin jamaah Masjid Nurul Jannah yang saya hormati. Terakhir, ini kita lihat ada sistemnya dalam Islam. Al-bara' itu al-wala', ya, kepemimpinan dalam Islam membentuk suatu kelompok membuat satu negeri menjadi satu negara. Ada namanya sistem mamlakah. Mamlakah ini satu kerajaan seperti Arab Saudi. Mamlakah Saudiyah, kerajaan. Jadi kekuasaan itu turun ke anak cucu, terus menerus dititipkan. Kamu harus melihara Haramain, 2 masjid suci, Mekah dan Madinah. Ada lagi sistem namanya Syura, Republik seperti Indonesia, permusyawaratan rakyat. Pada sila yang keempatnya, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam perwakilan. Nah, dulu sudah ada oleh Plato pada 300 tahun sebelum Masehi. Dia sudah memperkenalkan model republik. Itu artinya kekuasaan rakyat berdasarkan musyawarah. Dan kemudian dalam Islam dipakai. Jadi apakah kerajaan, apakah kepresidenan, dalam Islam boleh. Yang penting rakyat bahagia, rakyat sejahtera, tidak mengapa. Ada lagi sistem namanya ahlul halli wal aqdi, berdasarkan perjanjian sama-sama kita membela kesatuan umat Islam, jangan sampai diganggu oleh orang-orang lain. Dan kemudian yang keempat ada namanya sistem asabiyah, sistem kebangsaan. Jadi boleh dalamnya ada orang Kristen, orang Yahudi, orang Islam, Hindu, Buddha, tidak masalah. Yang penting dia bangsa satu, memelihara kebaikan dan saling bertoleransi orang berbeda-beda agama. Nah, begitulah dalam Islam adanya al-wala wal bara' ini bersikap tegas terhadap hal-hal kekafiran dan bersifat kasih sayang, saling senyum terhadap sesama Islam.
Senyum dalam bahasa Arabnya tabassam. At-tabassamu li akhika sadaqah. Senyum terhadap sesama saudaramu itu merupakan sedekah bagimu. Sampai waktu kita? Pas. Demikianlah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, sudah sampai waktu kita dan saya tutup dengan pepatah Arab yang menyampaikan likulli syaqitun la, segala sesuatu yang jatuh pasti ada saja yang memohonnya. Jadi satu ide, sesuatu barang jatuh di jalan pasti ada saja yang memohonnya. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat baik ada saja orang yang berbuat baik. Kalau kita berbuat yang jelek ada saja pengikutnya. Nabi-nabi palsu ada saja pengikutnya. Ada nanti komunis di dalam Belanda ada saja pengikutnya. Sekalipun dia beragama Islam. Karena itu hati-hati, apa-apa yang jatuh, apa-apa yang tersirat, apa-apa yang tercetus di dalam kehidupan kita harus berhati-hati. Ada saja pengikutnya. Sudah jelas salah, ada saja pengikutnya. Nah, itu pepatah Arab mengatakan li kulli syaqitin la, bagi segala sesuatu yang jatuh pasti ada saja pemohonnya. Jangan salah mohon, mohonlah yang baik-baik seperti yang dimohon oleh lebah sari bunga. Jangan seperti yang dimohon oleh lalat. Lalat salah mohon, banyak virus, banyak penyakit yang dibawanya. Sekian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz dan memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa sholat ya? Oh, ada lagi. Bapak 1 menit. Astagfirullah. Salah.